Di dunia ini, kita semua seperti taman. Ada bunga, ada semak berduri, ada pohon rindang, ada juga ilalang liar. Tak ada manusia yang sepenuhnya harum seperti mawar atau sepenuhnya kering seperti gurun. Tapi ada orang-orang yang ketika hadir, rasanya seperti mata air di tengah musim kemarau, menyegarkan, menenangkan, dan menyuburkan jiwa-jiwa di sekitarnya. Menjadi orang baik bukan soal topeng yang dipakai saat pesta atau senyum yang dilukis di wajah untuk menyenangkan dunia. Kebaikan sejati bukan untuk dipamerkan, melainkan sesuatu yang tumbuh seperti akar, tak terlihat, tapi menopang segalanya. Ia muncul dari cara kita memeluk dunia, dari niat hati yang tak terdengar, dan dari langkah-langkah kecil yang tak selalu diberi tepuk tangan. Lalu bagaimana kita tahu jika seseorang adalah orang baik sejati? Sederhananya, seperti udara segar, mereka mungkin tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Mereka hadir tanpa banyak suara, tapi kehadirannya membuat semua terasa lebih ringan. Dan jika kamu ingin tahu lebih dalam, berikut ini adalah 15 tanda yang, bila tumbuh bersamaan dalam satu jiwa, menciptakan sosok yang benar-benar baik. 1. Jujur. Orang baik adalah seperti jendela kaca bening. Mereka membiarkan cahaya masuk, tanpa menyembunyikan bayangan di baliknya. Mereka tak suka menyulam cerita palsu atau menggantungkan topeng di wajah. Apa yang mereka katakan, itu pula yang mereka rasa. Tak ada kebohongan yang tersembunyi dalam saku. Kejujuran bagi mereka bukan sekadar kebijakan, tapi bagian dari napas sehari-hari. Mereka tahu, satu kebohongan kecil bisa jadi benang yang menarik seluruh kain kejatuhan. Maka mereka memilih untuk jujur, meski kadang menyakitkan, karena tahu luka dari kejujuran lebih mudah sembuh daripada racun dari kepalsuan. Dengan kejujuran, mereka membangun kepercayaan, seperti pondasi rumah yang kokoh. Orang-orang merasa aman di dekat mereka, karena tahu tak akan dijual murah di belakang. Dalam dunia yang penuh kilau palsu, mereka adalah cahaya asli, yang meski redup, tak pernah padam. 2. Inspiratif. Orang baik berjalan seperti obor kecil di malam gelap. Mereka mungkin tak bisa menerangi seluruh jalan, tapi cukup untuk membimbing langkah 1-2 orang di dekatnya. Mereka tak memaksa orang berubah, tapi hidup mereka sendiri menjadi undangan diam untuk bertumbuh lebih baik. Mereka pandai memberi pujian, bukan asal manis mulut, tapi tulus dari hati. Mereka tahu bahwa satu kalimat yang hangat bisa menjadi bahan bakar seseorang bertahan di hari yang berat. Mereka tak pelit mengagumi, sebab mereka paham bahwa pujian bukan untuk meninggikan ego, tapi untuk menyalakan semangat. Orang baik menjadi inspirasi bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena mereka hidup dengan makna. Dari cara mereka menghadapi badai, dari senyum yang tetap tinggal meski hati mungkin remuk, orang lain belajar bahwa hidup, sesakit apapun, tetap bisa dijalani dengan harapan. 3. Sopan dan santun. Sopan santun bagi orang baik adalah seperti angin sepoi di siang terik, lembut, menyenangkan, dan menyejukkan hati. Mereka tak hanya berkata baik kepada orang yang mereka hormati, tapi juga kepada pelayan di warung, tukang parkir, dan anak-anak kecil di jalan. Mereka tahu bahwa setiap manusia adalah semesta kecil yang layak dihormati. Maka mereka tidak memotong pembicaraan, tidak meremehkan, dan tidak bertindak kasar meski bisa. Mereka memilih kata-kata seperti memilih bunga, yang harum, yang ramah, dan yang tak menyakiti. Kesopanan mereka bukan basa-basi, tapi cerminan hati. Seperti sungai yang tetap tenang meski dasar penuh batu, mereka mampu menjaga sikap meski suasana kacau. Dan karena itulah orang merasa nyaman di dekat mereka, seperti duduk di beranda rumah yang teduh. 4. Komunikatif. Orang baik tahu bahwa hubungan seperti tanaman butuh disiram, maka mereka rajin menyapa, menelepon, mengirim pesan, bukan untuk basa-basi, tapi karena benar-benar peduli. Mereka menjalin ikatan bukan hanya saat butuh, tapi juga saat ingin berbagi tawa, atau sekadar menanyakan kabar. Mereka tak segan membuka hati dan telinga. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan kehadiran penuh. Saat kamu bicara, mereka tidak hanya menunggu giliran berbicara, tapi benar-benar ingin mengerti. Dalam komunikasi mereka ada kehangatan,
Seperti api unggun di malam dingin, mereka membuat orang ingin berkumpul, berbagi, dan tinggal lebih lama. Mereka tahu, kadang satu kalimat, "Aku di sini kalau kamu butuh," bisa jadi pelampung di lautan kesepian seseorang. 5. Mereka baik di saat sendiri maupun di depan orang. Kebaikan sejati tidak butuh penonton. Orang baik tetap menolong walau tak ada kamera, tetap berdoa meski sendiri, tetap jujur meski tak diawasi. Mereka seperti pohon di hutan, tetap tumbuh, memberi oksigen meski tak ada yang bertepuk tangan. Mereka tidak mengenakan wajah ganda. Apa yang kamu lihat di depan sama dengan yang mereka simpan di dalam. Mereka tak mengubah sikap hanya karena dilihat. Di keramaian atau kesepian, kebaikan mereka tetap hidup. Karena bagi mereka, kebaikan adalah bagian dari diri, bukan kostum yang dikenakan saat dibutuhkan. Mereka hidup seperti lilin, memberi cahaya meski dirinya perlahan meleleh. Dan justru karena itulah mereka begitu berharga. 6. Dermawan. Orang baik ibarat mata air, terus mengalir memberi tanpa menghitung berapa banyak yang telah keluar. Mereka memberi bukan karena berlebih, tapi karena mengerti bahwa hidup jadi lebih ringan kalau dibagi. Mereka tahu bahwa tangan yang terbuka bukan tanda kelemahan, tapi saluran berkah. Kedermawanan mereka bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi luasnya hati. Kadang mereka hanya bisa memberi waktu, atau sepotong perhatian yang hangat, atau setangkai senyum di hari yang muram. Tapi bagi yang menerima, itu bisa jadi penyelamat. Mereka tak menunggu jadi kaya raya dulu untuk berbagi. Mereka tahu bahwa rezeki bukan cuma soal uang, tapi juga tentang kasih, energi, dan kehadiran. Dan mereka membagikannya seperti mentari, tetap menyinari tanpa pilih-pilih. 7. Penuh pertimbangan. Orang baik tak melangkah terburu-buru. Mereka seperti pelaut bijak, selalu membaca angin sebelum mengangkat layar. Sebelum memutuskan, mereka memikirkan dampaknya. Apakah akan menyakiti seseorang? Apakah ini membawa manfaat jangka panjang? Mereka punya kebiasaan diam sejenak sebelum menjawab, merenung sebelum bereaksi. Karena mereka tahu, satu kata yang terburu-buru bisa seperti pisau yang tak bisa ditarik kembali. Mereka belajar untuk peka, untuk memperhitungkan banyak sisi sebelum menegakkan keputusan. Dan ketika mereka akhirnya bertindak, tindakannya terasa mantap dan penuh niat. Bukan karena mereka tak pernah ragu, tapi karena mereka tahu bahwa kehati-hatian adalah bentuk cinta yang diam. Cinta terhadap sesama, terhadap hidup, dan terhadap diri sendiri. 8. Optimis. Orang baik melihat badai dan percaya bahwa matahari akan kembali. Mereka ibarat jendela yang selalu dibuka pada pagi hari, meski malam sebelumnya dilanda hujan deras. Bukan karena mereka buta pada kenyataan, tapi karena mereka memilih untuk berharap. Optimisme mereka bukan naif. Justru sebaliknya, mereka tahu betul rasa sakit, kecewa, dan kegagalan. Tapi mereka memilih untuk tetap berjalan dengan langkah kecil namun mantap, sambil menyapa hari dengan senyum. Mereka membawa semangat seperti lentera kecil. Di tengah gulita, lentera itu cukup untuk mengingatkan bahwa jalan belum berakhir. Dan kadang, hanya dengan berada di dekat mereka, kita pun ikut percaya bahwa semua akan baik-baik saja. 9. Hangat. Ada orang yang saat bicara, rasanya seperti pelukan. Suaranya lembut, sorot matanya ramah, dan sikapnya seperti selimut tipis di malam dingin. Mereka adalah orang-orang hangat, tak perlu banyak bicara, tapi energinya membuat hati tenang. Mereka bisa membaca suasana tanpa harus dijelaskan, tahu kapan mendengarkan, kapan menggenggam tangan, kapan hanya duduk diam menemani. Kehadiran mereka adalah bentuk perawatan yang jarang, sunyi tapi penuh. Orang seperti ini tak pernah membuatmu merasa kecil. Di hadapan mereka, kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa beban, karena mereka hadir bukan untuk menilai, tapi untuk menerima. 10. Menyambut. Orang baik bukan penjaga gerbang yang pilih-pilih siapa yang boleh masuk. Mereka seperti pintu terbuka, menyambut siapapun yang datang dengan niat baik. Mereka tak percaya pada kalimat, "Lingkaranku sudah cukup," karena bagi mereka, hati itu elastis.
Mereka memberi ruang bagi orang baru untuk tumbuh. Mereka percaya setiap orang datang membawa pelajaran dan tak semua orang harus persis seperti kita untuk bisa disayangi. Maka mereka ramah, terbuka, dan tulus dalam menyapa. Dalam kebersamaan, mereka tak membuat orang merasa asing. Seperti tuan rumah yang hangat, mereka membuat semua orang merasa diterima. Dan itu membuat dunia terasa sedikit lebih cerah. 11. Bersyukur. Orang baik hidup seperti orang yang selalu melihat pelangi, bahkan setelah hujan badai. Mereka memegang rasa syukur seperti seseorang memeluk selimut hangat di pagi yang dingin. Bukan karena hidup mereka selalu mudah, tapi karena mereka tahu bahwa ada keindahan dalam hal-hal kecil. Setiap senyuman, setiap napas, setiap nasi yang terhidang di piring, bagi mereka itu semua layak dirayakan. Mereka tak mengeluh saat kekurangan, tapi justru semakin ramah. Karena bagi mereka, syukur itu bukan tentang jumlah, tapi tentang cara memandang. Dan anehnya, rasa syukur mereka menular. Ketika kamu dekat dengan mereka, kamu pun mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Mereka membuat kita sadar bahwa kadang hal-hal paling sederhanalah yang paling berharga. 12. Konsisten. Orang baik tidak hanya baik pada hari Minggu atau saat suasana hati sedang cerah. Mereka seperti sungai yang terus mengalir, tidak peduli musim apa yang datang. Konsistensi mereka adalah bentuk kesetiaan pada nilai yang mereka yakini. Mereka tidak tiba-tiba berubah hanya karena sedang marah atau kecewa. Ketika mereka berkata, "Aku akan ada untukmu," maka mereka sungguh hadir meski dunia sedang runtuh di sisi mereka sendiri. Mereka adalah teman yang tetap tinggal ketika yang lain pergi. Kebaikan mereka bukan momen tapi kebiasaan. Seperti jam matahari yang tetap berdiri meski awan menutupi langit, mereka hadir dengan kehadiran yang bisa diandalkan. Dan dalam dunia yang sering tak pasti, mereka adalah jangkar ketenangan. 13. Bijaksana. Orang baik tak selalu banyak bicara, tapi ketika mereka buka suara, kata-katanya seperti air jernih yang menyejukkan. Mereka memilih kata dengan hati-hati, karena tahu bahwa kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Bijaksananya mereka bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka mendengarkan dengan sepenuh hati. Mereka bisa menahan diri saat emosi meledak, dan tahu kapan waktunya berbicara, kapan waktunya diam. Mereka bukan orang yang selalu benar, tapi mereka tahu caranya menjadi adil. Keputusan mereka dibuat dengan penuh pertimbangan, bukan terburu oleh ego. Mereka tahu bahwa bijaksana bukan soal menang, tapi soal membawa damai. Dan karena itu, orang datang pada mereka bukan hanya untuk curhat, tapi untuk belajar cara melihat hidup dengan mata yang lebih tenang. 14. Rendah hati. Orang baik tidak berjalan dengan kepala mendongak atau dada dibusungkan. Mereka seperti padi yang makin berisi, makin merunduk. Mereka tahu bahwa kelebihan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan diam-diam, seperti embun pagi yang datang tanpa suara. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri sendiri, tapi tahu bahwa semua orang punya cerita dan keistimewaan masing-masing. Mereka tak merasa lebih penting hanya karena lebih tahu, lebih tua, atau lebih berhasil. Justru mereka hadir sebagai teman setara, bukan menara tinggi. Dan dalam kerendahan hati itu, orang merasa aman untuk mendekat. Tak ada tekanan untuk menjadi sempurna, karena mereka tidak datang membawa penilaian, tapi pelukan. Rendah hati mereka menjadi ruang sunyi, tempat orang lain merasa cukup menjadi diri sendiri, apa adanya. 15. Berani. Orang baik bukan berarti lemah lembut tanpa taring. Justru, mereka seperti pelindung taman, tenang, tapi akan berdiri tegak saat ada yang merusak. Mereka punya keberanian untuk membela yang benar, meski harus berdiri sendirian. Mereka tidak takut mengatakan tidak saat perlu, tidak takut membela seseorang yang diperlakukan tidak adil, bahkan jika itu membuat mereka tidak disukai. Keberanian mereka lahir dari hati yang besar, bukan dari ego yang ingin menang. Dan dalam keberanian mereka ada keindahan, karena mereka tidak hanya membela diri sendiri, tapi juga jadi suara bagi yang tak bersuara. Mereka menunjukkan bahwa menjadi baik bukan berarti diam saja,
Kadang itu berarti berdiri di tengah badai dengan kepala tegak dan hati yang tetap lembut. Menjadi orang baik sejati bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang terus memilih menjadi cahaya. Meski dunia kadang gelap, tak harus hebat, tak harus luar biasa. Cukup jadi seseorang yang membuat orang lain merasa sedikit lebih ringan, lebih hangat, dan lebih diterima. Kalau kamu punya sebagian dari tanda-tanda ini, jangan ragu. Kamu sedang menanam kebaikan. Teruskan, sebab dunia ini sangat membutuhkan lebih banyak orang seperti kamu yang berjalan pelan tapi meninggalkan jejak yang dalam. Kalau kamu merasa belum semua ciri itu tumbuh dalam dirimu, tak apa. Kebaikan bukan sesuatu yang diwariskan, tapi sesuatu yang bisa dilatih, sedikit demi sedikit. Seperti menanam pohon, suatu hari nanti ia akan menjadi rindang, dan orang-orang akan berteduh di bawahnya tanpa kamu harus berkata apa-apa.